Ummul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qila innahu gaulun wa syaitanun yadhhabu bil khalqi 'anit tariqi wa yuhlikuhum fayajibu 'alaihim ay yafirru minhu li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim la yastati'u bimislihi syaitan wa kullu wa'din la yakunu hakadha. Ini melanjutkan keterangan yang tadi pagi bahwa prinsip dakwah yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali, yaitu hendaknya seorang pendakwah itu harus betul-betul memiliki himmah, memiliki tujuan besar untuk merubah para mustami'in dan para thalib yang sebelumnya di situ cinta dunia menuju cinta akhirat, yang sebelumnya di situ gemar maksiat kemudian dirubah untuk taat kepada Gusti Allah, kemudian dari segala perbuatan yang buruk di situ merubah kepada sifat-sifat yang baik, sampai beliau mengatakan setiap ceramah yang tidak mengikuti cara ini beliau yang mengatakan, fahuwa wabalun ala man qala wa sami'a, itu adalah satu petaka, satu bahaya besar, satu musibah besar bagi sang penceramah dan juga bagi umat yang mendengarkan ceramahnya. Ini metode beliau, dalam artian ini menurut pendapat beliau, dan tidak menutup kemungkinan metode dakwah menurut versi ulama yang lain itu juga ada. Bal qila innahu gaulun wa syaitanun yadhhabu bil khalqi 'anit tariq wa yuhlikuhum. Bahkan ada yang mengatakan orang yang cara dakwahnya tidak mengikuti cara ini, prinsipnya tidak sama dengan prinsip dakwahnya Imam Ghazali ini, maka itu adalah setan. Ini sampai berani ngomong demikian. Sang penceramah itu setan yang pergi membawa makhluk, membawa umat jauh dari jalan yang lurus, jalan yang diridhoin oleh Gusti Allah, kemudian wa yuhlikuhum, umat yang dibawa tadi itu akan dirusak, artinya dibunuh secara sadis oleh sang penceramah tadi itu. Halak itu maknanya ya kerusakan, juga bermakna kematian. Ini bahasa kinayah sebetulnya. Semua mustami'in yang di situ mendengarkan ceramah dari seorang ustadz misalkan, yang isinya di situ hanya untuk membanggakan majelisnya saja, hanya untuk mendapatkan pujian bahwa majelisnya itu majelis terbaik, untuk mengumpulkan banyak jemaah sehingga banyaknya jemaah itu menjadi nilai yang plus menurut hati masyarakatnya. Semua itu tak lain hanya untuk menjunjung tinggi kepribadiannya, majelisnya, bukan semata-mata untuk membawa umat sebanyak-banyaknya ke jalan Gusti Allah, maka dia itu diibaratkan sebagai setan. Ini bahaya betul. Ceramah isinya 1 jam, 1 jam ceramah durasinya, isinya tidak ada sama sekali.
guyon dari awal sampai akhir. Kesimpulan masyarakat di situ, masyarakat berasumsi bahwasanya sang penceramah ini enak kalau diundang lagi. Kenapa? Lucu orangnya. Banyak yang senang saat dia ceramah, banyak yang enjoy, menikmati, tapi hasilnya tidak ada. Nah, ini yang menurut Imam Ghazali di situ, syaitanun yadhabu bil khalqi 'anit thariq wa yuhlikuhum. Ini menurut beliau. Fayajibu 'alaihim ayyafirru minhu, maka wajib bagi umat yang hadir pada saat itu kok mendengar seorang penceramah hanya guyon, kemudian mengajak pada kemungkaran, tidak sedikit pun menyinggung masalah hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, tidak mendorong umat kepada ketaatan dan tidak menakut-nakuti umat daripada kemaksiatan, maka wajib bagi umat tersebut harus kabur dari majelis itu. Ini kata Imam Ghazali, wajib kabur, ayyafirru minhu, menghindari sang penceramah tadi. Kenapa? Li'anna ma yufsidu hadal qail min dinihim la yastati'u bibislihi syaitan. Kerusakan yang disebabkan oleh sang penceramah ini, itu setan tidak mampu untuk mewujudkan yang sama. Kerusakan yang dihasilkan oleh seorang kiai yang rusak, penceramah yang rusak, bukan mendekatkan jamaahnya kepada Allah, tapi justru membangun nama baik jemaahnya sendiri. Maka setan itu tidak akan mampu untuk membuat kerusakan yang sama dengan itu. Walhasil apa yang terjadi? Jemaahnya di situ ta'assub, asobiyah, saling fanatik buta kepada ketua majelisnya, bertengkar, unggul-unggulan, saling olok-olokan, caci mencaci. Kalau di luar majelis ini maka itu tidak pantas, itu apa majelis cap apa itu. Semua majelis selain majelis dirinya itu akan dianggap majelis yang hina, majelis yang tidak ada kualitasnya sama sekali. Ini masalah dari siapa? Tentunya dari sang pendakwah yang bukan menanamkan ketakwaan, tapi di situ tomak, rakus, ambisi akan kemuliaan dirinya sendiri dan juga majelisnya dirinya sendiri. Ini bahaya, bahaya betul kan? Bukan nggak bahaya tah ini bahaya betul. Ini bukan main-main. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi ayyun zilahu an manabiril mawa'id. Bagi siapapun yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, contoh seperti aparat pemerintah atau orang yang di situ punya kekuatan secara komunitas, banyak jamaahnya, kalau punya kemampuan atau kekuasaan, maka wajib bagi dia yang punya kekuasaan itu untuk menurunkan seketika itu sang pendakwah tadi dari manabiril mawa'id, mimbar-mimbar dakwah. Jadi membeda kiai tak pakai niat ceramah. Wes aku aja bener saya omong masalah pokang, saya omong masalah ring bini, tak ada ilmu sekali. Saya omong masalah sampir asengkap misalkan. Tujuannya membuat jemaah itu rindu, senang, menikmati, tapi lupa akan prinsip dakwah yang sebenarnya. Tujuan daripada dakwah sebenarnya yaitu mengangkat martabat umat, kemudian membangun perasaan ghairah yang begitu besar terhadap agama, meningkatkan ketakwaan, mesemak ke Gusti Allah, menjauh dari maksiat. Jika tidak demikian, maka waspada, hati-hati, majelis itu semakin lama akan dihancurkan oleh Gusti Allah. Dengan sabab apa? Ya banyak sabab, nanti mungkin ada perpecahan di bawah, ada saling
fitnah memfitnah, hujat menghujat, dan lama-lama pasti akan hancur. Gitu kan? Ini bahaya betul. Wa yamna'ahu amma basyara. Orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan itu wajib mencegah dan melarang sang pendai tadi untuk berdakwah. Kenapa ini kok dihukumi wajib bagi orang yang punya kemampuan dan kekuasaan? Karena ini termasuk min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagian daripada ibadah yang paling baik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, merintah bagus, mencegah kemungkaran. Ini saya ulangi lagi, yang mengatakan bukan saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali lewat tulisan di kitab ini. Wasalisu mimma tada'u alla tukhalitul umara wassalatina wallahu a'lam bishawab.